Halo pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialogue, saya Doni The Geyser. Sudah sepekan, Pusat Data Nasional atau PDN yang diretas belum pulih. Pelayanan publik terganggu dan wakil rakyat meradang sekaligus menuding pemerintah tidak becus mengelola dan menjaganya. Lebih parahnya lagi yang tersimpan di PDN tidak punya backup sehingga seorang wakil rakyat di Senayan menyebutnya sebagai kebodohan nasional. Ya pemirsa, mengapa kasus yang terbilang konyol ini terjadi? Siapa yang bersalah dan harus bertanggung jawab? Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk memulihkan data dan mengantisipasi fenomena serupa agar tidak terjadi lagi di masa datang? Kami sudah mengundang pakar telematika Roy Suryo. Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, kalau ditanya apa kabar, buruk. Buruk, iya, karena PDN? Karena PDN. Buruk bagi semuanya, bagi kita semua sebenarnya. Cuman kan... Tapi setiap saya ketemu panjenengan ada masalah aja ya. Bisa nggak sih kita ketemu itu dalam suasana bahagia gitu loh? Kita bikin bahagia, nah, kita jadi bisa. Kita jadi hacker. Oke, itu opsi yang lain. Tetapi bagaimana bisa seorang warga negara misalnya seperti saya harus bahagia, harus tertawa ketika Pusat Data Nasional di mana mungkin salah satunya ada data saya di situ itu diretas oleh orang. Sangat Pertanyaan sulit. pertama Mas Roy. Ya. Why? Kenapa bisa terjadi? Karena keterburuan, ketergesa-gesaan. Ini belum ada yang ngungkap. Ya. Kenapa? Rencananya bagus. Pemerintah tuh punya rencana mercusuar, punya proyek mercusuar yang namanya PDN, Pusat Data Nasional. Dan itu ada di 4 tempat rencana dibangun. Satu di Cikarang, di Delta Mas, ya, bekerja sama dengan Prancis. Yang kedua ada di Batam, bekerja sama dengan Korea Selatan. 3 ada di IKN, bekerja sama dengan Inggris dan Amerika. Yang keempat berada di Labuan Bajo. Ya. Kenapa semua kerjasama dengan negara asing? Nah, itu juga menjadi pertanyaan. Kita nggak confident kah? Karena betul, satu itu, dan 2 no freelance loh. Kalau kerjasama dengan asing itu pasti ada kerugiannya. Dan itu semua proyek itu lagi dirancang untuk selesai nanti, karena itu mulai tahun 2022 semuanya. Ada yang selesainya itu di Oktober 2024 ini. Cuman ada permintaan untuk segera nanti diresmikan tanggal 17 Agustus. Oke, momentum 17-an ya. Nah, saya nggak tahu keputusannya siapa yang membuat, tapi mendadak kemudian diputuskan dibuat Pusat Data Nasional yang sementara. PDN sementara? PDN sementara. Satu di Jakarta, yang 01, itu yang punya adalah Lintas Arta. PDN 02 di Surabaya, yang kena hack ini, itu punyanya Telkom, atau Telkom Sigma. Nah, ini jadi, ini keputusan yang menarik. Ibaratnya, supaya pemirsa Nusantara TV gampang bayangkan, kita sudah merencanakan rumah yang bagus, rumah kita belum jadi, tapi kita keburu, pokoknya harus tinggal di situ. Lah udah, kita pindah ke kontrakan. Kontrakan yang sementara, yang tidak siap apapun, tapi barang-barang kita udah dipindahin semua ke situ. Apa akibatnya, Mas? Yang tadinya misalnya pintu rumah itu didesain benar, jalan masuknya benar, ketika dikontrakan kan nggak benar semua. Mungkin ruangannya nggak cukup besar, kemudian kunci pintunya hanya pakai grendel sementara. Itu yang terjadi. Jadi kenapa bisa terjadi? Secara non-teknis begitu. Secara teknis, kita sudah mendengar kemarin pengakuan yang jujur dari teman-teman Telkom Sigma. Yang kena adalah Windows Defender. Mas tahu Windows itu sistem yang sangat tidak, maaf ini kepada Microsoft ya gitu. Tapi sangat tidak tepat kalau digunakan untuk sistem yang sangat besar. Apalagi menyangkut negara ya. Windows. Kalau untuk kampus-kampus oke, atau Soho lah, small office, home office is oke. Windows Defender. Yang kena Windows. Jadi kan ketawa gitu loh. Saya bukan ahli IT, tapi kalau mendengar kata tadi, ya wajar dong kalau ketawa gitu. Windows Defender itu ada mulai Windows 8. Ya, padahal kan sekarang Windows sendiri sudah sampai Windows berapa kan? Dan jadi, itu free ya? Dan itu free. Ya, artinya kan begini. Sistemnya sudah tidak sesuai. Kalau kita bicara lebih detail lagi, ya kita bicara tentang standar ISO. Ya, harusnya kita menggunakan ISO 27001 untuk sistem yang sangat menyangkut speknya, teknis, hardware-nya, software-nya, atau menggunakan standar tier yang namanya tier itu adalah tier 1, 2, 3 dan harusnya kita pakai ISO tier berapa 4. tadi, Mas? 27001. Ini untuk bicara standar yang untuk peralatan software dan juga peralatan untuk. Tapi yang digunakan di sini adalah? Nah, ini yang harus dipertanyakan. Makanya karena ini sementara, saya tidak yakin ada ISO-nya. Spek-spek itu ada ISO-nya. Ya ISO, Mas, ISO muni. ISO urip. ISO jebol. ISO jebol. Nah, itu ada ini dalam bahasa daerah yang Jawa bisa. Nah, jadi makanya kalau kemudian nanti kepolisian harus terjun ke sini,
Saya mohon untuk memeriksa ini, apakah speknya ini sesuai betul, atau ada downgrade spek. Dengan downgrade ini, membuat semua data ini sekarang mulai, orang mulai merasakan. Kemarin Mas, yang ada di kita mulai minggu yang lalu itu data imigrasi. Sehingga akibatnya paspor kita sampai sekarang itu nggak bisa dicetak. Dulu automatic gate-nya itu nggak bisa bekerja. Itu baru awal. Dan mereka selamat, Kementerian Hukum dan HAM itu selamat karena mereka masih punya backup-nya sendiri. Dan itu terlepas dari PDN, dia punya mereka punya sistem backup sendiri. Dan itu yang diaktifkan sekarang. Dia punya backup sendiri, sementara PDN-nya tidak punya backup. Tidak punya backup. Wow. Dan ada celakanya lagi sebenarnya. Meskipun ini ya apa mau dikata harus dilakukan. Kan Menkumham Pak Yasona kan juga kemarin mengatakan kalau terpaksa dia sekarang sewa hosting di luar, yaitu di Amazon. Kemenkumham kan ini kan user istilahnya kan. User harus punya backup. Sebenarnya user itu harus punya backup. Cuman ada sayangnya Mas sekarang. Apa itu? Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres ya tahun lalu ya. Perpresnya saya tulis tapi saya agak lupa. Tentang keharusan semua daerah-daerah, kementerian lembaga itu tidak boleh punya server sendiri. Semuanya harus ditaruh di pusat, di PDN. Ide itu bagus kalau bisa membangun PDN-nya yang proper. Ketika sekarang daerah-daerah itu sudah tidak diharuskan lagi atau bahkan dilarang untuk memiliki server sendiri, semua bisa terpusat dibayangkan, semua harus taruh di pusat dan pusatnya terkena hack, ya sudah. Udah otomatis. Yang di daerah juga udah lewat. Daerah mungkin yang masih punya data backup ya, kayak misalnya Kota Kediri, kemudian Kemenkumham ini, kemudian Kemenko Marves yang data untuk event, Kementerian Agama yang untuk si halal, kemudian LPKP. Itu mereka masih punya data sendiri. Tapi saya pakai logika sederhana lagi, Mas. Ibaratnya teman-teman pemirsa Nusantara itu punya laptop. Kemudian laptop itu kita pernah punya hard disk cadangan, eksternal hard disk buat backup. Ya. Kalau laptop kita rusak, ya udah kita format, kita ganti lagi sistem operatingnya. Karena datanya masih ada di external hard disk. Tapi kan belum tentu kita tiap hari backup. Jadi masyarakat harus paham bahwa data yang ada di Kemenkumham pun itu juga belum tentu data yang paling update. Bisa jadi itu data sudah terlambat sebulan, 2 bulan, atau bahkan setahun yang lalu kan gitu. Dan itu tidak bisa dikatakan pemerintah tenang saja, ini data pulih. Ya pulih itu kalau para talent, 282, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kabupaten, kota itu mereka punya data sendiri. Kalau mereka nggak punya lagi, gimana? Tapi tadi soal Windows itu cukup menggelitik saya, Mas Roy. Itu bukan sesuatu yang aneh, tetapi apakah aneh ketika pakai Windows kemudian yang free untuk server selevel nasional begini? Meskipun mungkin bisa diperdebatkan antara free dan tidak ya, gitu. Tapi artinya sekelas Windows, ya kemudian sekelas Windows Defender dipakai buat sistem yang sebesar ini, yang ini bukan mengecilkan Windows kan? Bukan. Tapi artinya semua itu ada anunya sendiri, ada kegunaannya sendiri-sendiri. Kalau itu digunakan untuk misalnya, sekali tadi disebut kantor kecil, oke. Ya, Mas Roy, saya mengutip kata-kata Mbak Mutia Hafidz bahwa ini bukan soal tata kelola, tapi kebodohan. Saya akan tayangkan kembali kata-kata itu, termasuk juga jawaban Menkominfo. Tapi kita sudah terhubung juga dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, melalui sambungan Zoom. Pak Bobi, selamat sore, terima kasih bergabung bersama kami. Sore Mas, apa kabar Mas Bobi? Ya, tapi suaranya Pak Bobi masih belum nyampe ke sini. Gambarnya sih sudah kelihatan sangat ganteng nih Pak Bobi nih. Sudah jelas? Oke, sangat jelas. Saya jamin ini tidak akan dihack oleh peretas gambarnya Pak Bobi. Pak Bobi, kolega Anda mengatakan bahwa ini sebuah kebodohan. Ini bukan soal tata kelola yang tidak bagus. Anda sendiri menganggap ini bagaimana Pak? Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Roy, ya saya kalau dari kami ya, kami melihatnya bahwa kelembagaan negara ini pertama kurang koordinasi. Dan kurang koordinasi, tadi yang disampaikan juga oleh Mas Roy, ada perpres yang sebenarnya sudah dibuat, itu tidak dilaksanakan. Jadi mulai dari Perpres 2018 mengenai SPBE. Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu harus ada standar keamanan. Lantas ada Perpres 132 2022 bahwa dalam pembuatan arsitektur SPBE itu harus ada kelayakan. Nah, Perpres 2017 juga ada keamanan cyber. Keamanan cyber itu ada yang harus diikutkan dalam
arsitek, karena bagaimanapun juga pembuatan sistem keamanan itu kan harus by design, bukan kejadian dulu, kecelakaan dulu, baru pemadam kebakaran. Nah ini tidak dilaksanakan, itu BSSN. Lantas juga RPJMN bahwa BSSN itu harus dilengkapi dengan pembangunan 121 CSIRT, itu juga tidak dilaksanakan. Jadi intinya kalau kita melihat, kalau di Undang-Undang Dasar kita untuk memeriksa keuangan negara itu dalam konstitusi ada BPK. Nah, keamanan cyber ini itu belum ada undang-undangnya, hanya baru Perpres. Dan kalau kita ngelihat gini, artinya Perpres itu tidak dilaksanakan oleh anak buah presiden, tidak melibatkan, tidak memberikan kemampuan, memberikan infrastruktur, dan itu ada di dalam amanat Undang-Undang RPJMN. Major project di Menko Polhukam itu adalah pembangunan BSSN infrastrukturnya, nggak dijalankan. Nah, jadi betul yang tadi, kalau saya nggak berani se-ekstrim Mas Roy ya, Mas, koalisi Mas, aku Mas, pendukung pemerintah. Jadi kalau saya hanya melihat bahwa Presiden ini sudah bagus, dari payung hukumnya sudah ada, instrumennya sudah ada, tapi pelaksanaannya tidak terkoordinasi antara kementerian lembaga, ada ego sektoral, nggak mau BSSN ini sebagai koordinator cyber security, mendingan dikasih aja lah ke BUMN ataupun ke swasta. Kan seperti itu aja. Dikasih otoritas tapi nggak mau kerja, nggak mau tanggung jawab. Padahal anggarannya untuk KL kan, untuk kementerian atau lembaga gitu, Pak Bobi. Nah, ini masalahnya, tadi Pak Bobi bilang, yang namanya koordinasi lintas sektoral, itu jadi dari zaman Republik kita belum berdiri, Pak. Itu sudah terjadi. Nah, sekarang udah kejadian. Kalau DPR harus jadi pemadam kebakaran, kayaknya juga nggak bisa kan, Pak Bobi? Langkah konkretnya sekarang kira-kira apa menurut Anda, Pak? Jadi kalau pemerintah setuju, DPR pun bisa memberikan undang-undang. Karena kalau sekarang, kalau Perpres, itu kan adalah himbauan, doa. Kalau kurang kuat ya. Alhamdulillah, kalau nggak ada sanksi. Nah, tapi kalau kita DPR mau membuat undang-undang, dari Polhukamnya, dari Kumhamnya juga nggak nyambut, ya nggak jadi ini undang-undang. Oke, Pak Bobi, ya, tahan dulu Pak Bobi, Mas Roy tahan dulu, biar dialog kita ini menghasilkan solusi. Kita doa dulu sama-sama. Ini sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya ya. Kita rehat sejenak, kita break dulu pemirsa. Kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali. Terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ajak Anda kembali untuk ke Gedung Wakil Rakyat di DPR RI, di mana Mutia Hafid sempat menyampaikan bahwa ini bukan soal kesalahan tata kelola, tapi ini adalah sebuah kebodohan. Seperti apa pernyataan tersebut yang nanti juga akan dilanjutkan dengan respons dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita simak sama-sama. Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga, karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan juga, Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih, Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan aja sih, Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola, Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Udah, silakan lanjut, Pak. Teknologi Review Insight di 2022, di mana peringkat Indonesia di G20 ini nomor 20. Kalau kita bisa lihat Australia, Netherlands, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, dan berikutnya, kita masuk dalam terbawah dengan Meksiko, India, Brasil, Turki, dan Indonesia. Jadi harus juga jadi perhatian kita semua sebagai negara dan bangsa, bahwa keamanan siber kita masih perlu peningkatan yang lebih. Lanjut slide berikutnya, bagaimana pemetaan gangguan pusat data nasional sementara PDNS 2 di Surabaya.
ekosistem pusat data nasional sementara bisa kita lihat ada 3, yang PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan call site di Batam. Yang PDNS yang pertama di Serpong itu miliknya PT Lintas Arta. Sedangkan PDNS 2 di Surabaya dan call site di Batam itu milik PT Telkom. Ransomware adalah jenis perangkat lunak perusak yang mencegah pengguna untuk mengakses sistem baik dengan mengunci layar sistem maupun mengunci file pengguna hingga uang tebusan dibayarkan. Betul bahwa para peretas ini meminta tebusan 8 juta US dollar. Jadi identifikasi gangguan. Yang pertama terjadi gangguan pada PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber dalam bentuk ransomware bernama Brandkeeper Ransomware. Pasca penemuan ransomware ditemukan upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul sekitar 23.15 waktu Indonesia Barat yang memungkinkan aktivitas malicious berbahaya beroperasi. Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, diantaranya melalui instalasi file malicious, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.55 waktu Indonesia Barat diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak bisa beroperasi. Slide berikutnya. Jadi status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148, dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan Kota Kediri. Itu tadi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika kita, Republik Indonesia, yang harusnya, tanda tanya ya Mas Roy ya, bertanggung jawab atas data kita yang diretas. Bukan harusnya, memang dia yang tanggung jawab. Oh. Makanya saya keras sekali kemarin. Kenapa? Dia tanggung jawab, dia harus mundur. Masuk segitunya. Loh iyalah. Karena PDN dikelola oleh Kominfo, Betul. tapi PDN itu sendiri yang operate itu swasta. Nah, ini yang aneh karena gini lah, meskipun mau swasta yang operate, mau dia ibaratnya tadi Telkom Sigma yang menjalankan, Lintas Arta, tetap yang bertanggung jawab oleh tetap. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, di luar negeri ini kalau di Jepang ini udah arah kiri. Kalau orang netizen bilang dia arah kanan mungkin. Di Indonesia jadi nggak arah kiri lagi, arah kanan. Tapi masa se ekstrim itu sih? Oh iya, karena gini. Data itu sekarang jangan dianggap data itu hal yang sederhana. Data is the new oil. Jadi data itu minyak baru bagi kita. Ya, artinya kalau dulu gold, the new gold is oil. The new oil is data sekarang. Nah, artinya apa? Kehilangan data ini sama saja kita belum perang aja. Ini kita sudah kalah. Sudah kalah. Gitu loh, Semua sudah kementerian lembaga data ada di situ. Data di situ. Hitungan kapasitas atau tera kira-kira ada berapa? Loh, besar? Kalau kemarin kan bukannya tera, ini petabyte. Peta. 40 petabyte yang ada di situ. Kemampuan memorinya itu 200 terabyte ya gitu, atau 400 lah gitu. Tapi saya nggak masalah, spek gahar itu nggak akan ada apa-apanya tanpa brandware yang tepat. Lah speknya kayak gitu kok pakai Windows Defender gitu. Oke, sebentar, saya balik ke Pak Bobi dulu. Ya. Pak Bobi, sebenarnya BSSN itu udah kasih warning loh Pak kepada pemerintah dari tahun lalu bahwa di tahun 2024 ini akan banyak
jutaan mungkin serangan cyber yang terjadi. Dan akhirnya kejadian juga. Nah, kalau kita mengandalkan menunggu undang-undang, ya kan, sementara masih perpres yang istilahnya yang mbok yao, ya kan, monggo dijalankan. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya sekarang kita bisa apa, Pak Bobi? Saya berharap Pak Bobi dan teman-teman bukan seperti kata-katanya Mbak Muti aja bilang ini bodoh, tapi juga ada tekanan lebih kuat ke pemerintah, Pak Bobi. Nah, ya betul. Jadi kan memang itu tadi sebenarnya kita dari sisi regulasi itu sudah ada ya. Seperti BSSN itu tapi tidak optimal. Dari tadi traffic yang sekitar 30 terabyte, infrastruktur BSSN itu hanya 1,5 terabyte kalau tidak salah, itu hanya sekitar 5%-an. Betul yang tadi disampaikan oleh Mas Roy. Jadi ada ya, tapi ya tidak optimal. Dan tadi kalau misalkan sama juga, misalkan ini harus disuruh mundur segala macam, ya memang ya namanya juga himbauan ya, sanksinya juga nggak ada. Sanksi itu dikenakan kalau badannya ada. Kan harusnya setiap pengelola data itu kan ada standarisasi. Standarnya itu siapa yang nilai? Namanya Badan Pengawas Data Pribadi turunan dari Undang-Undang PDP. Betul. Yang harusnya setelah 2 tahun ada. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Pun belum terdengar. Ya, jadi sebenarnya presiden ini udah betul. Instrumen negara sudah. Iya, anak buahnya yang nggak benar ya. Perpres sudah ada. Nah, tinggal mau atau tidak mau aja pasukannya ini tinggal. Nah, kalau ini ya itu tadi. Cuman gini Mas Bobi. Jenisnya masih himbauan. Maksud presiden bagus ya, dengan satu data Indonesia SDE, dengan SPB itu bagus. Tapi kenapa sih terburu-buru atau tergesa-gesa yang tadinya rencana 4 tempat itu Cikarang, Batam, IKN dan Labuan Bajo itu bagus, tiba-tiba kenapa harus mendesak harus diselesai pada 17 Agustus tahun ini dan membangun PDNS. Sementaranya itu di Jakarta sama Surabaya itu loh. Itu kan apakah ini ada permintaan dari presiden atau ada niat dari di bawahnya untuk apa ya istilahnya? Nah, ini pertanyaannya tendensius ini. Ini nyerang presiden ini. Bukan. Saya justru ingin membela presiden. Oke. Siapa tahu yang di bawahnya ini ingin menjilat. Oke. Ini menjilat presiden. Ini menarik, tapi dari perspektif politik Pak Bobi yang harus jawab ini. Iya, benar. Ya, bukan soal tebusannya berapa ya. Pak Bobi gimana pendapatnya? Ya, jadi sebenarnya kenapa kita waktu itu juga ngebut harus ada undang-undang PDP. Ya, karena itu betul. di Uni Eropa itu kan juga udah ada standar namanya GDPR. Nah, kita ini kan sekarang anggota G20. Waktu itu jadi tuan rumah G20. Nah, kita ini harus punya setara. Karena kalau kita tidak setara, pertukaran data kita itu tidak setara di antara negara-negara G20. Enggak, itu undang-undang itu aku setuju. Kenapa tergesa-gesa bikin Jakarta dan Surabaya untuk PDNS itu loh? Kan PDN-nya mau ada di Cikarang. Kenapa harus ada gitu? Iya. Jadi harus ada karena salah satunya ya gimana kita mau punya standar yang sama kalau misalkan SPBE-nya itu kita belum punya. Nah, SPBE ini dipastikan yang Perpres 2019, apalagi sekarang kita masuk jadi bagian dari negara OECD. Jadi memang dalam masa pemerintahan 2024 dan lagi tidak ada masalah soal duit. Duitnya kenapa? Kan udah ini dana hibah. Hibah dari Prancis kalau tidak salah 400 juta dolar. Jadi uangnya sudah ada. Harusnya selesai sebelum 2024 malah. Tapi karena ini berlarut-larut, cybercrime harus masuk nih, KPK harus masuk ini. Nah, paling tidak dalam masa 2024 ini harus sudah selesai. Jadi ya gimana ya, bukan gaya-gayaan juga ya, itu bukan ngejar momentum 17-an Pak Bobi. Bukan ngejar momentum pemerintah mau pensiun gitu. Harusnya malah 2019 itu sudah ada Perpres 1 data, harusnya itu udah mulai. Berarti terlambat. Ya itu, mungkin melaksanakan procurement, apalagi Menkominfo-nya kan sempat ganti. Ini jadi rada maksudnya Pak Bobi gara-gara Menkominfo-nya ganti, jadi urusan kayak begini makin nggak becus begitu ya? Ya makanya kalau 2024 sini selesai berarti kan target, tapi ternyata belum selesai. Ini kan
PDNS. Nah, kalau PDN-nya itu 2024 ini harus selesai. Iya. Nah, Iya. kalau PDNS apakah itu sesuai standar segala Enggak. Sekali lagi, Pasti itu enggak kan sesuai cuma standar. ada himbauan. Wah, Nah, itu. itu ada himbauan. Yang ngawasin siapa juga, alhamdulillah saya juga nggak tahu. Yang ngawasin Kejujuran Mas Bobi benar-benar saya hargai ini. Jelas. Tapi Pak Bobi juga ikut bertanggung jawab, kan ngawasin pemerintah. Jawab kita Pak, kita ada BSSN. Kita minta tambahin datanya, kita usulkan. Alhamdulillah ditolak juga Pak. Ini jangan satu-satunya sampai. major project. Oke, ini jangan sampai kekecewaannya Pak Bobi, Mas Roy ini dilampiaskan di sini menyasar ke pemerintah semua loh, ya. Tapi kalau bicara tentang tanggung jawab, saya setuju dengan Mas Roy. Ini semua di bawah tanggung jawab Menkominfo. Iya, ya kan? mau ganti dari Johnny G. Plate, ganti ke Budi Ari, ya, ya tetap semua Kominfo, kan jalan, secara ya kan semua kan tetap lembaga. jalan. Kementerian itu kan jalan. Ini kan political appointee, penunjukan politik kan menteri itu. Iya, Nggak apa-apa, iya. asal dia polisinya benar, asal dia ngerti dengan apa yang dilakukan oleh staf-stafnya, nggak ada soal. Iya, Staf-stafnya nggak tapi ganti Mas semua. Roy, ini beda di zaman jenengan dulu beresin PSSI, kan katanya tinggal kontrol alt del. Selesai kan PSSI? Ya selesai. Tapi ini kan soal data nasional yang Loh, enggak sama aja lah. Hah? Sama aja lah. Artinya kalau dipikir yang penting polisinya oke ya. Jangan sampai kemudian menganggap enteng. Ini kan kemarin kan seperti dianggap enteng. Enggak apa-apa lah data-data itu nggak usah dibayar. Oke, nggak dibayarnya saya setuju. Tapi dianggap kita kemudian nanti nggak mungkin dia apa-apain lah data itu. Ya jelas dia apa-apain. Data kita sudah keluar kok. Data kita sudah bocor. Kalau pasti itu nanti akan jadi bom waktu. Akan jadi nanti tiba-tiba tahu-tahu nanti datanya muncul. Ditawarin di mana. ke Iya. Sekarang apa, ini terus terang aja. dijual. Ini yang faktual ya. Sekarang teman-teman di BAIS itu khawatir. Karena apa? Data personal sudah muncul. Ada nomornya, ada namanya, ada nomor handphonenya. intelijen kita ini. Intelijen kita. Jadi kan orang-orang nggak jadi tahu, oh Datanya ternyata Pak Bobi juga udah diketahui oleh iya, orang lain kalau gitu. data Pak Bobi, data saya di googling ketemu gampang. Tapi kan Iya. kasihan bapak-bapak Intel kita. Iya, Ya kan? iya, iya. Artinya kan akhirnya mereka ngaku saya Intel Iya. loh. Saya Intel gitu. Iya, Pak Bobi, ini kalau bicara teori konspirasi, nakal dikit boleh lah Pak Bobi ya. Apa benar ada teori konspirasi istilahnya untuk membunuh tikus, sak lumbungnya itu dibakar gitu loh, untuk menghindari ada data-data yang mungkin bisa berbahaya bagi kelompok tertentu, ya sudahlah semua data kemudian monggo silakan dihack begitu. Pak Bobi setuju nggak? Enggak, jadi gini, kalau kami tetap berpendapat ya, namanya serangan hacking itu kan adalah kriminal. Ya. Kriminal dan ini sudah terjadi di banyak negara. Di Amerika juga ada, negara maju juga ada. Tidak ada motif kita politik ini ya, ini motif ekonomi aja ya. Ya, dan ini kan karena gini, hacking itu kriminal, dia dibayar atau tidak. Kalau bisa jebol itu di dalam pasar gelap namanya juga naik, harganya juga naik, Oh, iya. biaya jasa konsultannya juga naik. Nah, jadi ini adalah kriminal. Tapi ya memang apesnya kita diserang selagi kita belum siap. Itu aja. Jadi Ya nggak ke depan memang apes, Mas. mitigasi resiko itu Itu saya setuju dengan perlu. pendapatnya Mbak Mutia tadi ya. Memang ini bodoh. Ya, toh. Kok bodoh lihat ke saya? Lah, ya, mau lihat apa lagi? Lihat Bapak ke kan kamera, yang- lihat ke kamera. Lihat ke Sampaikan kamera. kepada penanggung jawab. Tadi siapa yang menanggung jawab? Yang menanggung jawablah Kementerian Komunikasi Oke, dan silakan lihat ke kamera ini. Ya. Diulang, Mas. Kemarin Ketua Komisi 1 DPR, Mbak Mutia Hafidz namanya, sahabat saya juga, sahabatnya Mas Bobi juga, mengatakan ini bukan salah tata kelola, tapi ini kebodohan. Ya, itu Jangan udah lihat ke clear kan? saya. Oke. Clear kan? Pak Bobi, apakah pemerintah harus membayar ya dan mengeluarkan kwitansi atas tuntutan dari hacker ini, Pak Bobi? Ya itu pasti tidak lah, Ya. karena di seluruh dunia Setuju. juga tuntutan hacker kepada negara nggak ada satupun yang bayar. Kalau Ya. negara bayar tuntutan hacker, habislah kita semua kewibawaan, Bagus. martabat. Saya sempat khawatir, Mas Nggak Bobi. boleh kalau soal Saya sempat itulah. khawatir Ya. kalau DPR ada pikiran yang kemudian, waduh kita kan nggak bisa apa-apa, kita bayar. Karena ada yang kepikiran gitu. Seorang ahli dari ITB, yang dia ahli itu termasuk yang merancang Sirekap, sistem informasi iya, saya tahu. rekapitulasi. Bayar itu. aja katanya. Bayar aja, itu dimuat di Kompas. Itu kan menurut saya kan, waduh stupid bener ini orang ini. Enggak, Ya, gitu. itu bukan Sirekap. Apa? Sakarapmu. Sikarap. Ya gitu. Jadi perancangnya, mindset perancangnya kayak gitu. Ya. Makanya kemarin Sirekap juga amburadul gitu. Iya, Karena sekarang saya perancang- tantang Mas Roy, kalau misalnya ini barang ini, data ini ada di kita sekarang ini. Ya. Kemudian bisa nggak
diambil lagi, dipulihkan. Kita hack balik itu bagaimana? Kenapa hack balik? Hacker kok dihack? Itu sama dengan statementnya dirjen, salah satu dirjen lah, nggak usah saya sebut lah, 2 tahun yang lalu, yang menghimbau, ada bisa di googling, kepada hacker tolong dong jangan nge-hack kami. Gitu. Ini Sri Mulat aja kalah lucu dengan statement dirjen di Eselon 1 ya? Iya. Itu jadi gini, kalau data itu misalnya, jangankan dipulihkan, sulit. Terus terang sulit kalau kita tidak memegang untuk melakukan dekripsi namanya, kan itu Di-enkripsi balik. Didekripsi. Didekripsi ya. Didekripsi itu sulit. Karena apa? Karena pasti dia sudah menggunakan coding yang luar biasa. Mungkin bisa menggunakan Nggak bisa SSL yang mungkin lebih dari 64 bit, 128, 256 atau bahkan 512. Sehingga ya lebih enak atau lebih bagus ya udah data-data backup yang sudah ada ya tapi masih ada seperti yang 5 kementerian lembaga tadi. Ya udah itu di-replace saja. Ditaruh di situ terus dikasih updating ya supaya apa? Supaya tidak bisa diacak-acak lagi. Otomatis juga sistem pengamanannya itu digunakan sistem yang saya sebut tadi, jadi menggunakan Tier 4. Tadi yang disampaikan oleh Mas Bobi betul sekali. Jadi BSSN itu harusnya memiliki sekian puluh atau sekian ratus CIRT, ya, Computer Incident Response Team. Ya, jadi dengan cepat kalau ada apa-apa, ya itu langsung bisa nangani. Ini kan enggak sama sekali. Kehacknya yang kita tahu itu tanggal 19 tengah malam 23.15 ya, tapi baru diketahui publik jam 4 pagi. Statement dari Kominfo-nya baru 3 hari yang lalu, 3 hari kemudian. Ini kan udah sangat terlambat. Baru seminggu kemudian baru cerita kalau ternyata hanya punya backup 2%. Gitu. Ini kan sangat terlambat gitu loh. Artinya dengan adanya hal kayak gini, maka ya udahlah. Kalau saya sih tegas aja. Recovery rencananya pertengahan Agustus selesai. Pertengahan itu ya mudah-mudahan sebelum 17-an lah, Mas. Ini kita bicara di zaman Flintstone atau di zaman sekarang sih? Kalau zaman Flintstone orang naik kendaraan masih kelihatan kakinya itu. Ya, wajar ya selama itu ya. Ini era industri 4.0, bahkan era society 5.0, di mana orang tuh Internet of Things, ini big data. Semua hitungannya tuh menit, detik, bukan lagi Gini loh, sekarang gini, coba. Saya nantang Mas Roy lagi nih. Ya, kan di rumah banyak tuh alat-alat tuh. Itu kalau lagi live dari rumah itu di belakang itu banyak tuh alat canggih. Bisa nggak orang kita atau RM Roy Suryo ya yang kemudian menjadi solusi memulihkan itu? Iya, enkripsi itu. Saya tidak mau sok-sokan. Tapi kalau teman-teman IT di Indonesia dilibatkan, masalahnya kan nggak ada yang dilibatkan ya. Itu dalam pembuatan ini. Mereka kan kerja sendiri nih. Kalau itu coba enggak, sekarang kan udah kasus ya. Ayo kita dalam satu membuat itu. Kita nggak usah terlalu sok-sok. Kalau yang saya lakukan, kalau misalnya itu terjadi, ya pemerintah harus mengkolek data-data dari semua kementerian lembaga yang ada. Udah yang bisa dilakukan itu data-data backupnya. Data-data backupnya. Nggak usah mikirin lagi bagaimana kita mendekripsi itu. Yang walaupun cuma 2% itu. Itu percuma. Enggak, bukan. 2% kan yang masih tersisa di cold tapi storage, di kementerian lembaga, user-usernya, talent-talentnya. Dengan harapan semua kementerian lembaga punya backup kan? Iya. Dan ternyata ketika dilakukan, kebuka lagi bahwa tidak semua KL punya backup begitu. Betul. Itu yang terjadi. Atau punya backup yang sudah obsolete, sudah terlambat, sudah lewat. Atau misalnya begini, ini data yang kemudian dihack, itu kan akan dilempar ke pasar gelap kan, dijual gitu kan. Betul. Ya kita daripada bayar tebusan, kita beli lagi data kita. Maaf, nggak mungkin itu bodoh juga kalau itu dilakukan. Nanti Mbak Muti akan bilang kebodohan lagi. Saya lebih bodoh. Iya. Nanti saya dibilangin bodoh lagi. Data itu sudah di-copy. Dia udah punya kopinya, kalau dia bisa jual kemana-mana. Iya, jadi sekarang, data yang sudah di-copy itu sebuah, terus terang ini sebuah kehancuran besar, kebodohan besar. Data kita sudah di-copy. Bahkan tapi sekali lagi jangan bilang bodoh, lihat saya. Enggak. Lihat saya aja deh. Gitu. Ya, artinya apa? Netizen Anda mewakili kegundahan, kemarahan semua orang sekarang, termasuk saya gitu kan. Tetapi marah saja tidak cukup. Kita menunggu pemerintah ini action plan-nya nggak boleh lama, nggak boleh. Iya, karena kan kemarin disampaikan ya di depan Mas Bobi dan kawan-kawan, ya itu kan Menkominfo kan sambil baca lagi dia bilang. Ada jangka pendek kemudian sampai dengan akhir Juni, kemudian jangka menengah sampai dengan Juli atau Agustus, kemudian jangka panjang 6 bulan lagi. Waduh, kalau ini yang terjadi kan kayak gini kok masih berpikir ke era teknologi canggih, masih berpikir big data. Ini sih sudah benar-benar lewat lah. Oke, kita rehat sejenak Mas Roy, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dan sebelum lebih jauh lagi, ini karena Mas Roy sudah bilang bodoh berkali-kali, udah marah mewakili jutaan orang Indonesia. Mas Roy pasti masih ingat dong kronologis peristiwa sampai kita dibajak ini kan? Oh iya. Ya, tapi kita nggak apa-apa lah, kita refresh lagi ya. Karena rekan saya Patricia Mapele sudah siap untuk menyampaikan data yang paling lengkap, paling akurat, biar nanti kita bisa cek yang bodoh itu sebenarnya di bagian mana. Kronologis yang tidak logis. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Roy dan juga Doni. Nah, tadi sebetulnya sudah dipaparkan begitu ya, sedikit soal kronologi peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2. Tapi saya ingin lebih lanjut menjelaskan kepada Anda, pemirsa, sebetulnya kronologi yang terjadi pada saat itu seperti apa. Saya mulai ini yang pertama di 17 Juni 2024, kita lihat dulu slide berikut ini. 17 Juni 2024, ini tengah malam ya, pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, ada upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender. Kemudian selang mungkin kurang lebih hampir 2 jam, pukul 00.54, ini ada aktivitas, ini sudah di 20 Juni maksud kami ya, di 2024, pukul 00:54, ini kurang lebih berselang 3 hari setelah 17 Juni, ada aktivitas malicious atau yang kita sebut jahat ya. Ini mulai terjadi melalui instalasi file jahat dan penghapusan sistem file-file yang penting serta penonaktifan layanan berjalan. Oke, kita lihat setelah di 17 Juni kemudian berpindah ke 20 Juni, kita lihat masih di hari yang sama 20 Juni 2024. Nah, di pukul 00:55 ada fitur keamanan Windows Defender yang crash atau rusak dan tidak berfungsi. Ini kalau kita kutip pernyataan dari Menkominfo Budi Ari saat rapat kerja dengan Komisi 1 DPR pada Kamis 27 Juni 2024 atau kemarin ya. Nah, pemirsa kemudian perlu mengetahui sebetulnya pusat data nasional kita tuh ada di mana aja sih. Saya akan paparkan beberapa. Kita lihat dulu di slide berikutnya. Nah, Pusat Data Nasional Sementara 1 itu ada di lokasinya di Serpong, Tangerang Selatan yang dimiliki oleh PT Lintasarta. Kemudian Pusat Data Nasional Sementara yang kedua berlokasi di Surabaya, Jawa Timur yang dimiliki oleh PT Telkom. Kemudian ada cold site atau situs cadangan ya, yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau yang juga dimiliki oleh PT Telkom. Nah, selanjutnya kita akan lihat. Jadi dengan adanya peretasan data ini sebetulnya ada berapa instansi sih yang kemudian mendapatkan dampaknya ya atau merasakan dampaknya setelah ada peretasan Pusat Data Nasional. Kita lihat datanya. Ini gede banget ya pemirsa, 239 jumlah instansi yang terdampak layanannya. Bersyukurlah kita bahwa masih ada 43 instansi lain yang tidak terdampak layanan yang sudah diretas oleh ya siapapun itu ya, nanti yang akan dielaborasi oleh Doni dan juga Pak Roy. Nah, tentu ini yang menjadi PR bagi pemerintah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan publik. Bisakah data-data yang sudah diretas itu akan kembali dalam waktu dekat? Saya kembalikan ke Doni. Oke, yang jelas katanya nih Peti, udah ketahuan. Udah ketahuan data siapa? diretas, enggak. Ketahuan Peti suka belanja online. Waduh, kenapa tuh? Iya, datanya udah tersiar. Oh iya, udah semua udah ya. Sama hacker udah dikasih tahu tuh katanya. Waduh, bahaya ini. Silakan Doni. Oke, terima kasih Peti. Pak Peti. Sebentar, Mas Roy, tadi Ya. Peti udah ngasih Ya. kronologis yang kata Anda tidak logis tadi gitu kan. Ya, ya. Tanggal 17 Juni ini berdasarkan statement Menkominfo sendiri Ya. di DPR, di Komisi 1. Ada yang belum disampaikan. Nah, sebentar, 17 Juni itu udah kebaca ada upaya untuk ngehack gitu kan. Tapi baru 20 Juni itu crash. Ya, 17, 18, 19, 3 hari itu lama loh. Ngapain itu? Gini, jadi ini sebelum mendahului penyidikan, ya, saya sampaikan dulu kemungkinan yang nanti akan menjadi temuan adalah apa? Pada tanggal 17 Juni itu, Ini aspek IT-nya ya, aspek teknologi IT-nya, ya. Oke. ibaratnya seorang yang membobol rumah, dia ngerusak dulu gemboknya. Windows Defender-nya dirusak dulu. Oke. Ya, karena gemboknya tuh sepele, ya saya bilang sepele itu untuk sistem yang petabyte sebenarnya itu masa pakai Windows Defender, maka dia bobol. Nah, ketika dibuka kan datanya masih utuh. Ya, dia masuk
hacker ini, ya. Kemudian dia copy semuanya. Berarti 17 dia udah masuk dong? Udah masuk, udah masuk. Kan dia merusak itu. Harusnya kalau Indonesia punya Computer Emergency Response Team atau Computer Incident Response Team yang tadi disebutkan Mas Bobi tadi, BSSN sudah mengetahui itu juga, ya harusnya langsung alert ini, udah lampu merah ini, ya kan gitu, udah langsung ditutup saat itu. Enggak, dibiarin aja. Jadi katanya dinonaktifkan. Nonaktifkan baru kemarin. Oh, itu yang melakukan si hackernya. Tapi Menkominfo bilang tanggal 17 itu ada upaya menonaktifkan. Belum. Tanggal 20. Belum ya? Tanggal Windows 20. Defender-nya kan Windows Defender-nya yang dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Itu maksudnya dijebolnya itu ya? Oh, gemboknya dijebol. Biar bisa masuk. Dia masuk, kemudian... Masuk kelihatannya nggak ngapa-ngapain 3 hari gitu. Padahal sebenarnya ada upaya. Dia ngopi semuanya. Nah, saya sangat yakin dia sudah melakukan pengkopian semuanya. Ibaratnya kalau pencuri masuk rumah orang, ada komputer di situ, ada hard disk itu, dia bawa hard disk cadangan, dia pasti akan ngopi semuanya dulu, terus tinggalin. Orang jadi nggak aware, oh barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Padahal isinya yang udah Nah, colong. makanya setelah itu, 3 hari berikutnya, pada pukul 00 sekian tadi, dan pada jam 4 pagi, dia lakukan proses yang namanya de-enkripsi tadi, supaya data-data itu udah, karena dia berhasil ambil, dia sudah punya, itu yang dirusak. Ya, dirusak. Iya, udah, begitu begitu dienkripsi, udah, nggak bisa ngapa-ngapain kita. Dan makanya tadi kalau ada upaya untuk melakukan mengikuti ransomnya, waduh itu kembali malah justru saya nggak lihat Mas deh, kebodohan yang kedua. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dan bisa berkali-kali karena dia sudah punya data utamanya. Dan dia bisa kopi-kopi untuk dijual begitu. Iya, tadi guyonan kita kepada Mbak Peti tadi betul. Jadi nama orang itu nanti akan muncul dan data kita tuh sama seperti sebutan netizen ya. Indonesia itu kayak negara open source saja. Source-nya semuanya di open. Ya kan gitu. Kita ini seperti telanjang ya. Ya, saya kebaca gitu betul, ya. saya tidak sampai hati mengucapkan itu tadi ya. Iya. Karena persepsinya artinya kalau bicara soal keamanan negara, ya kan, intelijen yang tadi Anda katakan. Intelijen aja itu sudah resah sekarang, terus terang ya. Teman-teman di BAIS banyak yang japri ya. Itu gimana Mas kayak gini ya. Saya sudah memberikan poin-poin juga yang saya lakukan bla 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 bla. Bahkan salah satu saran saya dengan segala hormat saya ya, kalau ada institusi-institusi yang memang kritikal, putuskan dulu nanti sementara dengan PDN atau PDNS ya. Meskipun maksudnya ada dengan vendor-vendor ini? Vendor-vendor ini harus memutuskan dulu hubungan dengan PDN atau PDNS dulu. Ya meskipun itu melanggar Perpres, tapi dipastikan dulu apakah PDNS ini yakin nggak, aman nggak seluruhnya. Karena tadi yang disebutkan, tadi di data, tadi kan jelaskan, kita punya PDN1, PDNS 1 yang ada di Jakarta. Kenapa dia nggak diserang? Nah ini kan nggak terungkap, ya. Karena itu sistemnya malah lebih sederhana. Dia sistemnya tier 3, tier yang ketiga, ya. Hacker itu bangga kalau dia bisa jebol yang lebih canggih. Nah, yang di Surabaya yang milik PT Telkom, Telkom Sigma ini, kan disebut-sebut dia tier 4, tier 4 kan lebih canggih. Lebih canggih. Jadi di seluruh dunia yang dia tuliskan, ini loh gua berhasil bobol yang katanya tier 4. Yang ini tier 3 makanya. Kenapa katanya? Belum terbukti juga. Ya, saya mendesak betul. Kalau ada penyidikan dari cybercrime dari Mabes Polri, itu temuan dong. Atau bahkan dari KPK, temuan ini. Karena harga tentu beda. Kemarin kan Bu Sri Mulyani juga bilang, anggarannya sudah dikeluarkan 700 miliar untuk ini. Padahal kita tahu anggaran tier 4 ya. Iya, tier 4. Padahal anggaran untuk nanti di PDN yang ada di Cikarang itu 2,7 triliun. Itu level apa? Itu levelnya tier 4. Tier 4. Itu yang paling tinggi, paling bagus. Itu yang paling bagus sekarang. Ya, sekarang. Tapi yang tier 4 juga katanya itu masih bisa dijebol. Makanya tier 4 kok pakainya Windows Defender. Ya kan? Berarti kan ISO-nya harusnya apa dong? Enggak, dia kan banyak sistem proteksi yang ada di dunia. Ada yang pakai open source, ada pakai Linux. Yang itu ibaratnya kalau pakai Linux kita bisa melakukan modifikasi dan kodifikasi dengan luar biasa yang tidak mungkin. Enggak, maksud saya mungkin tetap Windows ya kan, tetapi level atau sulit karena memang Windows itu kan memang program yang dia dijual ya. Dia program yang dia untuk kepentingan publik. Tentu saja dia punya standar yang mudah dipelajari. Tapi kalau ini open source, kalau itu misalnya orang menggunakan Linux, orang menggunakan sistem yang lain ya, ibaratnya apa? Ini bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga akan sulit sekali malah orang masuk karena ini sudah tailor made istilahnya, sudah tailor made
dengan standar security yang mungkin bisa dilipat-lipat gandakan. Mas Roy, pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Pak Bobi. Oh ya, Pak Bobi sudah pamit duluan karena ada tugas negara sebagai wakil rakyat. Jadi terima kasih juga Pak Bobi sudah memberikan pencerahan banyak kepada kita. Tapi dengan pertanyaan sama soal teori konspirasi tadi, dan mungkin kaitannya, mungkin kalau teori konspirasi itu ada percaya, jangan-jangan memang ini mainan orang dalam begitu. Gini, saya semakin khawatir ya, karena tadi yang saya sebut, ada seorang ahli, ada seorang pakar dari TB tadi, yang dia pembuat Sirekap itu, yang malah menyarankan untuk dibayar. Jangan-jangan menyarankan dibayar dengan kwitansi yang di... Ini kan makin teori konspirasi makin tinggi. Tapi dari satu ini aja ya, artinya yang sudah bisa jadi temuan ya. Kok kalau dia dikatakan Terfor itu mudah dibobol? Itu sudah jadi pertanyaan. Penggunaan Windows Defender. Kalau bisa dibobol, yang bobol berarti yang tahu kunci dong? Iya, enggak. Hacker pun tidak usah diberitahu orang dalam pun bisa enggak di luar hacker misalnya. Ya, apalagi siapa tahu. Siapa tahu misalnya ada petugas di sana, di Surabaya, petugasnya Telkom Sigma, yang siapa tahu, ini bisa jadi juga nanti kalau ada teman, dia lalai, malam-malam mungkin dia nggak ada kerjaan, dia main judol. Iya kan? Lagi nonton Piala Eropa. Tapi kan lagi main judi online. Ini benar nih, ini bukan candaan. Dia lagi main judi online, dia gunakan komputer dengan jaringan ada di situ. Itu pintu masuk bisa juga. Terjadi. Bisa pintu masuk juga. Jadi makanya benar-benar namanya log activity. Ya ini terpaksa saya bocorin nih, tugasnya cybercrime. Harus periksa log activity dari semua kejadian, mulai dari kalau tadi disebut tanggal 17 atau bahkan sebulan sebelumnya. Itu harus periksa log activity yang ada di Telkom Sigma. Server itu pasti punya log activity-nya. Itu akan ketahuan nanti. Dia ada open mana, dari node mana, terus nanti dari host mana, dari mana. Terus berapa kali misalnya si admin itu masuk sebagai root. Ini setelah agak teknis ya. Karena itu bahaya kalau masuk sebagai root, kemudian dia login sebagai root, itu nanti mudah ditumpangin. Dari situ akan ketahuan. Celakanya apa? Kalau ternyata jawaban, maaf log activity-nya nggak ada backup-nya. Nah, udah. Pencuri, hacker itu bukan orang bodoh. Asli. Ibarat kata orang mau nyolong rumah ya, saya pasti udah survei dulu. Saya udah lakukan spy ya kan, hari pertama, hari kedua. Oh, ini ternyata rumahnya nggak pernah dikunci. Betul. Oh, ini digembok tapi gemboknya itu beli di salah satu supermarket lah. Beli di toko yang harganya murah gitu kan. Oh, gampang dijebol. Jadi mereka pasti melakukan upaya-upaya sebelumnya gitu kan. Dan itu harusnya bisa diantisipasi dong. Sangat, apalagi kalau tadi katanya tanggal 17 itu sudah ada upaya itu. Artinya kan gini, kan kita jadi pertanyaan sekarang, tanggal 17 dan tanggal 20 tadi. Jam 23.15. Yang saya kemarin sebutkan itu aktivitas. Kalau memang benar-benar itu tahu tanggal 17, tahu tidak ada apa-apa, ya berarti petugas yang tahu tanggal 17 dan tidak melakukan apa-apa, itu juga harus ditindak. Tapi kalau ternyata tahunya tuh baru kemarin juga, ya udah, ya berarti memang satu kebodohan lagi. Jangan-jangan gitu. nggak ada petugas yang jagain. Nah makanya kan kalau saya lebih suka, karena ini bisa muncul tuh kan ada log activity. Log activity-nya kemudian nanti diperiksa, kemudian menjadi petunjuk bagi ahli-ahli cybercrime di Barreskrim untuk kemudian melakukan. Jadi Barreskrim nggak usah jauh-jauh bicara soal hackernya. Udah, itu urusan yang lain. Kita lidik saja apa yang terjadi di Telkom Sigma. Karena apa? Karena saya harus bilang bahwa ini kerugiannya bukan hanya dialami oleh Telkom Sigma, bukan hanya dialami oleh Kementerian Komunikasi Informatika, tapi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Imigrasi kemarin sampai hari ini kita nggak bisa bikin paspor, ya itu baru awal. Nanti orang akan antri di SPBU. Nah, itu terasa di sini teman kita mau berangkat liputan ke Malaysia aja nunggunya sampai detik-detik terakhir gitu. Harus pakai orang dalam. Nah, jangan-jangan kasus ini juga kena pengaruh orang dalam gitu loh. Terus nanti data kesehatan. Orang nanti akan asuransi. Padahal kita akan memberlakukan KRIS nanti untuk BPJS kan gitu. Jadi kan itu nanti standarnya juga bisa nggak jalan lagi. Terus nanti misalnya data-data yang paling sederhana, kita di perbankan kemarin, tahun lalu bukan kemarin, itu Bank Syariah Indonesia kan kena. Masih untung kalau saya mengatakan, masih untung tuh baru selevel Bank Syariah, yang nasabahnya bukan seluruh rakyat. Kalau yang kena tuh misalnya bank yang lebih besar, ya BRI misalnya, Mandiri misalnya, atau rekeningnya Kementerian Keuangan. Nah, iya kan? Dana Perimbangan Pusat Daerah, betul, dana desa, betul, atau 71T yang disiapkan untuk gizi
makanan gizi yang mulai nih. Lah, nanti nggak bergizi rakyat kita, ya nanti nggak keluar dananya. Kalau ada hacker, saya mah bersyukur kalau tiba-tiba angka di rekening saya berubah gitu loh. Nah, kan nggak mungkin, ya kan? Tapi enggak, sebenarnya gini, kalau bicara soal teori konspirasi, Ya. yang kita kaitkan secara teknikal sesuai kepakarannya Mas Roy, itu kan bisa terjadi, Ya. tapi jawabannya begini, secara teknis gitu loh, Ya. bukan soal politiknya begitu loh. Secara Bisa, teknis, secara teknis sangat mungkin terjadi. Karena yang namanya hacker itu bisa dikondisikan. bisa. Waduh. Dan makanya orang dalam itu memang harus diperiksa. Karena siapa tahu lah, memang ada clue-clue yang dia keluarin. Atau ada apa ya, atau katakannya juga gini, pelibatan pembuatan PDNS 1 dan PDNS 2 itu kan jelas, itu kan kita tahu semua. Tidak banyak melibatkan jago-jago IT dari Indonesia. Hampir setiap pakar yang kita undang, atau yang diundang lah teman-teman ya, gitu. Itu kan tidak ada yang membela ini. Semuanya pasti menyalahkan kan, ya kan? Mau siapapun yang diundang lah gitu. Artinya kan semua juga menyalahkan. Sekarang Ini tidak Anda harus membela dong, ini kepentingan nasional kita. Indonesianya saya bela, tapi kalau orang yang terlibat di dalam pembuatan yang sembrono saya bilang, PDNS di Harus dituntut. 1 dan 2 itu tuntut. Secara hukum ya. Secara hukum, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 di pasal 26-27 kalau saya nggak salah ya, itu ada bahwa ada yang harus bertanggung jawab, PSE-nya, penyelenggara sistem elektroniknya. Ya memang nanti yang kena Telkom Sigma gitu loh. Ya kalau Telkom Sigma nggak kena, dia bisa bilang, oh ini gara-gara saya diperintah sama Pak inilah. Oke terus, sidik terus. Kan nanti akan ketemu nanti siapa yang perintah itu. Ya kan, siapa yang terburu-buru, tergesa-gesa, pengen itu segera diadakan. Itu akan terjadi. Oke, Mas Roy, seharusnya kita juga berdialog dengan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia, Usman Kansong. Ya. Bang Usman, wartawan senior, ya. Tetapi kabar yang kami terima, beliau tiba-tiba dipanggil oleh Wakil Menteri Kominfo. Waduh, Wakil Menterinya dong, Bang Nesar lah kita undang. Wamen udah pernah ke sini. Oh iya, tapi, sahabat kita kan. Iya. Artinya saya harusnya bertanya kepada beliau, ke Bang Usman. Jadi nggak bisa nih tanya Nggak bisa. Bang Usman. Soalnya Mas Roy masih di sini sih. Ya udah, pertanyaan yang mungkin saya tanyakan kepada Pak Dirjen adalah, sekarang sebagai kita warga negara, saya warga negara biasa, ya kan? Ini kan was-was ini, data kita kemudian sudah jadi milik orang, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara biasa? Saya paham kemarahan dan penjedengan tadi itu, tetapi coba kita cari solusi. Apa yang saya harus lakukan sebagai warga negara di tengah kondisi saya lagi nggak percaya sama pemerintah sekarang? Kalau saya boleh sarankan, pemerintah harus jawab jujur, jangan bohong. Jujur seperti apa? Nah, jangan membuat seolah-olah santai, nggak ada apa-apa, aman, data kita sudah. Ya, saya lihat. Nah itu di DPR kan sudah. Betul, beberapa ketidakbenaran yang sudah disampaikan itu satu, ya. Kalimatnya saja, oh ini 5 kementerian lembaga, ini secara perlahan sudah berhasil kita pulihkan. Nggak ada yang dipulihkan. Semua itu pulih dengan sendirinya karena mereka memiliki data sendiri. Iya, backup sendiri. Oh itu auto backup ya? Iya, auto backup sendiri. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, Imigrasi, Kemenko Marves, ya, kemudian Kementerian Agama, Kediri dan LKPP. Satu lagi LKPP. Ya. Itu bukan atas upaya Kemenkominfo, bukan. Iya, tapi kan pemerintah sudah mengaku, sudah nyerah ke tangan. Lah ya, nyerang aku karena terpojok, ya kan, gitu, karena terpojok. Nah, itu satu ya. Jadi bicara jujur aja ya. Nah, tapi kejujuran tidak cukup. Sama-sama pakai ur jujur, mundur, dah. Itulah, jadi saya dukung banget apa yang dilakukan oleh petisi SafeNet itu. Ya, bahwa memang harus mundur. Ya, karena kalau enggak, makin banyak lagi nanti data-data kita yang... Jadi, masa sih... ya, Anda yang sampaikan dong. Loh iya, artinya gini, masa sih dia mendapat tugas selaku pembantu presiden, tapi tidak bisa benar-benar memegang, meskipun dia alasannya ini kan dari menteri yang lalu, dari menteri yang lalu, tapi artinya dia sekarang sedang memegang jabatan sekarang. Ya, ini harusnya saya semprit loh, kan ini masuk ke ranah politik nih. Loh enggak, ini bukan politik, ini teknis kok ini. Saya juga bukan orang politik lagi. Oh iya. Saya sudah tidak di partai. Oke, jadi secara sederhana, singkat saja Mas Roy. Ya. Saya sekarang harus ngapain nih? Karena saya menggunakan media yang kemudian bisa terakses kemana-mana, data saya bisa. Masih bolehkah melakukan aktivitas normal?
kalau kita nggak bisa pakai data-data ini kan kita sama aja juga malah jadi kayak Ya, ke zaman purba lagi. dalam tempurung ya kan gitu, malah zaman purba lagi. Ya kita harus pakai, cuman ya kita berharap saja agar data kita yang kita pakai, yang kita keluar itu ya memang data yang public domain. Udah gitu. Jadi bukan data yang sangat sederhana. Misalnya dimintain fotokopi KTP gitu ya. Mungkin kita tutup meskipun mungkin siapa tahu yang terbuka juga sudah ada keluar gitu ya. Jadi ya kita harus lindungi betul data-data kita. Jangan sampai kita malah jadi terbawa. Karena ironisnya gini, Perpres yang sudah dibuat yang tadi disebutkan Mas Bobi beberapa tadi, itu bagus, tapi bagusnya adalah kalau semua infrastrukturnya sudah siap. Ya. Karena infrastrukturnya nggak siap, nih ibaratnya di depan ada jurang, orang sudah tidak boleh lagi pegang tali, kemudian kita didorong-dorong, ya masuk jurang. Iya, nggak ada backup, nggak ada Betul, pengaman. padahal kalau kita masih boleh pegang tali, kalau di Perpres itu kita masih boleh punya backup sendiri. Oh iya, Selamat kita. Berarti hampir pasti bahwa KL itu tidak punya backup karena dilarang oleh Perpres 2018 tentang SPBE bahwa semua server harus terpusat. Iya, takut kalau kan. ada itu temuan. Ada temuan kan Berarti kasihan. 5 yang ada ini Temuan. termasuk. Waduh, Iya, susah kan? juga ya. Kan susah, Yang kan? melanggar malah selamat ya. Saya akan membela 5 itu. Kalau misalnya 5 itu akan Oke, ada satu kalimat yang mau saya sampaikan ke Mas Roy bahwa teknologi dan infrastruktur kita sudah digital dan modern. Tetapi sayangnya mindset dan perilaku birokrat kita masih analog. Loh, iya. Tidak cuma analog, katrok. Katrok. Oke, Katrok, saya harus akhiri sampai di sini Mas Roy. Terima kasih sudah bersama kami. Matur nuwun. Selamat malam. Baik pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Kami segera kembali tentunya dengan beragam berita dan dialog lainnya. Tetap bersama kami.